Selamat sore dan malam. Shalom. Shalom. Saya suka lihat Anda. Saya suka lihat situ karena situ suka senyum sama saya. Saya berdoa tidak perlu 31 menit, tapi saya berdoa dalam 30 menit ini Anda fokus saja apa kata Tuhan. Anda konsentrasi apa kata Tuhan. Saya berdoa dalam 30 menit ini hidupmu berubah. Katakan amin. 30 menit ini hidupmu sudah mengalami keyakinan. Katakan pasti. Katakan yakin. Katakan terjadi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Topiknya adalah mengapa Anda mesti sukses. Katakan sukses. Katakan sukses. Mengapa Anda mesti sukses? Saya mau katakan kepada youth di sini. 90% kata youth. Anda siapkan hati. Yang ragu dalam beberapa bulan ini, saya punya kerinduan dan doa. Hari ini tidak ragu. Rahasia menjadi orang sukses adalah dengan memahami bahwa kesuksesan bisa diprediksi. Sehingga Anda bisa merencanakan kesuksesan. Bapak, Ibu, anak-anak muda, kesuksesan itu bisa diprediksi. Kesuksesan itu bisa direncanakan. Seorang dokter Mas Monroe bilang gini, rahasia kesuksesan dalam karir, dalam hidupnya adalah karena dia telah membuat keputusan. Katakan keputusan. Mau menjadi apa dan apa yang mau dilakukannya pada masa remaja, pada masa youth, pada masa Anda sekarang. Pak Pendeta, saya sudah di atas youth, it's okay. Tapi kita akan flashback dan Anda akan menata hidupmu kembali. Tidak ada kata-kata terlambat di mata Tuhan. Amin. Saya baca di Alkitab, ternyata ketika Anda selama remaja, Alkitab punya pola. Di remaja itulah Tuhan sudah tentukan masa depanmu. Di saat remaja lah Tuhan sudah tetapkan Anda mau jadi apa. Anda ingat Yusuf. Yusuf ketika remaja, Yusuf ketika youth 16, 15 tahun, dia sudah tahu calling, sudah tahu panggilannya. Dia punya dapat mimpi dari Tuhan. Katakan mimpi. Katakan dream. Katakan visi. Hari ini saya mau katakan pada youth, pada remaja ini. Mimpimu, visimu yang Anda terima, itulah prediksi kesuksesan Anda. Yusuf punya visi, dia punya mimpi. Mimpinya, dia lihat benda-benda terang di langit tunduk kepada dia. Visi mimpinya, dia melihat banyak padi-padi tunduk kepada dia. Hari ini saya mengajak saudara, ketika Anda remaja, apakah Anda pernah mendapatkan mimpi yang tidak pernah terlupakan? Apakah anak-anak muda pernah bermimpi? Mimpi yang tidak pernah dilupakan. Saya mau katakan, itulah prediksi sukses Anda. Itulah prediksi masa depan saudara. Jangan anggap enteng mimpi itu. Jangan anggap enteng visi itu. Tuhan sudah berbicara kepada Anda. Bagi umurmu yang sudah di atas 30 mungkin, jangan patah semangat. Anda boleh kilas balik apa mimpi Tuhan kepadamu. Jangan Anda salah langkah. Jangan Anda salah tikungan. Tapi hari ini tidak ada kata terlambat. Ketika Anda kembali ke visi itu, percayalah, masa depanmu, masa depanku pasti berhasil. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bisa
dilihat ketika Anda punya hobi, Anda punya cita-cita, Anda punya kerinduan, Anda punya kesukaan. Disitulah Tuhan sudah gelorakan. Disitulah Tuhan sudah berikan desire, kerinduan. Mengapa Anda mesti sukses? Lihat, karena di alam semesta Tuhan memperlihatkan bahwa sukses telah ada di dalam. Katakan di dalam. Katakan di dalam. Di dalam setiap ciptaannya. Sukses itu bukan di luar. Sukses itu bukan di jauh. Jadi saya mau cross check, saya mau revisi. Jangan kejar masa depan. Itu ajaran dunia. Capek kau kejar. Capek di padang gurun Anda mengejar masa depanmu. Masa depanmu di dalam. Alkitab berkali-kali mengatakan, surga itu di hati. Alkitab berkali-kali mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu dipertambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, anak-anak muda yang saya kasihi dalam Kristus, kita lihat prinsip telur ayam. Pernah lihat telur ayam? Dia bisa hidup bukan karena dipaksa untuk menetas. Ingat, telur ayam bukan karena induknya mematok-matok dari luar. Tapi apa? Benih janin itu, benih telur itu yang dari dalam dia patok-patokin, baru retak itu cangkangnya. Artinya masa depanmu ada di dalam hatimu. Itu yang bergelora, itu yang bergejolak. Sukses dari dalam, sukses bukan dari luar. Pak Pendeta, aku lagi putus cinta. Pak Pendeta, aku lagi ditolak. Apakah saya boleh ke diskotik? Kenapa ke diskotik? Ketika saya ke diskotik, saya dengar musik dari luar. Saya merasa happy. Pak, itu sementara dari luar. Setelah Anda keluar dari diskotik, kok loyo, kok lesu. Tuhan mau ketika Anda sedang dilema, ketika Anda sedang mengalami gejolak, bukan dari luar sukacitamu, bukan dugem bos, bukan minuman, bukan rokok. Capek kau nanti. Kau cari rokok merek apapun, tak happy kau. Kau cari minuman apapun, tak happy kau. Mabuk kau iya. Tapi kebahagiaan itu surga di hati. Katakan di hati. Bu, Pak, siapa bilang pendeta Sinaga tidak pernah putus cinta? Sering putus cinta. Sering putus cinta. Godaan bilang, Fernando, pergi kau dugem. Ngapain kau situ? Ajub-ajub. Tapi saya tolak. Saya tidak cari dugem. Saya cari Yesus di hati. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, anak-anak muda, lihat, sukses itu di dalam hati. Kalau Anda cari sukses di dugem, pesta pora di luar, itu sementara. Karena 2 jam, Pak, ada ladies night, free of charge, paling 3 jam. Setelah itu uangmu habis, kamu capek, hidupmu terlunta-lunta. Hari ini saya bongkar, saudara. Kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin sukses, jangan cari sukses di luar. Ternyata sukses itu di hati. Katakan di hati. Burung bisa terbang secara alamiah. Ikan bisa berenang secara alamiah. Bahkan bibit tanaman hanya tinggal ditaruh di tanah, jadi tumbuh secara alamiah. Dengarkan ini. Prinsipnya gini, bro. Mengambil benih dan meletakkan di lingkungan yang tepat, maka otomatis engkau akan bertumbuh. Anda
tidak perlu melihat benih berdoa untuk menghasilkan tanaman. Mereka tidak bekerja keras, mereka tidak bekerja memintal, mereka tidak khawatir karena sebenarnya Anda hanya menaruh di lingkungan yang tepat. Maksud saya gini, Anda melihat bahwa burung di udara bisa terbang sekalipun tidak ada instruktur. Lihat burung, tidak ada guru, tidak ada profesor. Ikan bisa berenang, tidak ada guru yang mengajarkan berenang. Tapi lihat alam itu, ketika dalam beberapa dia ada di bumi, di air, dia lihat inner ship-nya, dia lihat di dalamnya ada gejolak, berenang, 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 dan ikan itu berenang tanpa ada les berenang, tanpa ada profesor, tanpa ada dosen berenang. Akhirnya ikan itu berenang. Berarti sukses saudara, suksesmu, suksesku tidak ribet selama Anda cari di hati. Jadi Alkitab bilang ini, jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Artinya jangan pusing-pusingkan masa depanmu. Bagianku adalah menemukan surga di hati, mencari surga di hati. Gini, kalau kau punya abang adik suka iseng sama kau, cari surga. Artinya gini, kalau ingin iseng, cari damai. Mau berantem nih, abangku iseng kali. Jangan cari orang tua. Anda yang memutuskan. Udah, Pak Pendeta bilang cari surga. Aku damai saja sama abangku. It's okay abang. Kalau pimpinanmu, bosmu membuli engkau, katakanlah kakak kelas atau dosen menghina engkau, ini caranya. Cari surga. Bagaimana caranya? Ambil keputusan di hatimu. Anda tidak menghina balik, tapi berkata damai di bumi, damai di surga. Ada amin? Ketika orang menghina engkau, jangan balas mereka. Berkatalah di hatimu, aku pilih surga, aku pilih damai. Lihat, ketika Anda imani, Anda terima surga itu di hati, maka masa depanmu sedang Anda terima. Dan Tuhan akan memposisikan dirimu sesuai dengan panggilan yang tertinggi. Dan saya berdoa dari antara di sini semua jadi majikan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan katakan dengan jelas, jangan khawatir. Ini dasar sekali. Jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Bu, Pak, anak muda, Anda tidak akan mati kalau nggak makan. Tuhan Yesus pernah nggak makan 40 hari, tak mati-mati dia. Musa puasa 40 hari, 40 malam, tak mati-mati. Padahal dia di padang gurun. Artinya, jangan khawatir yang lain-lain. Yang kecil saja seperti makanan minuman, Tuhan sudah siapkan. Saya mengajak seluruh youth hari ini. Kalau engkau pasti sukses, lihat, cari surga di hati. Amin. Keberhasilanmu seperti ikan bisa berenang tanpa diajarin, burung bisa terbang tanpa kuliah. Namun mereka ikut prinsip dalam lingkungan mereka. Keberhasilan Anda ketika Anda berada dalam lingkungan yang tepat. Katakan tepat. Kalau ada 3 orang tukang gosip, kalau ada 3 orang tukang gosip dan Anda berkumpul dengan mereka, maka Anda akan menjadi yang keempat tukang gosip. Kalau ada 3 orang tukang mabuk dan Anda join dengan
3 orang mabuk, maka Anda yang keempat tukang mabuk. Kalau ada 3 orang tukang gibah, gak seru kalau gak gibah orang, maka Anda akan menjadi yang keempat tukang gibah. Watching your environment. Perhatikan lingkungan saudara. Kalau ada 3 orang usahawan dan Anda berkumpul dengan 3 usahawan, maka Anda akan menjadi yang keempat usahawan. Ini clue-nya. Kalau Anda ingin sukses, berarti berkumpullah sama minimal 3 orang-orang sukses. Itu lingkungan. Jadi perhatikan kiri kanan, perhatikan teman-temanmu, perhatikan sahabatmu. Jangan berteman sama tukang gosip. Jangan berteman sama tukang malas. Jangan berteman sama tukang gibah. Bersahabatlah sama orang yang berhasil. Niscaya Anda yang malas akan berubah rajin. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan Tony. Di belakang. Perhatikanlah Nama bumi ada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukup. Perhatikanlah burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara,
berkata, masa depanmu dipelihara Tuhan. Saya punya tugas untuk Anda. Catat ini, garis bawah ini. Saya ajak Anda setiap hari, katakan setiap hari, berkata seperti yang saya katakan. Saya pasti berhasil di dalam nama Yesus. Ucapkan itu sebanyak 12 kali setiap hari. Saya pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan itu setiap hari 12 kali. 12 artinya penggenapan. Ketika murid Yesus 11 tinggal 11, Tuhan katakan genapi 12. Saya percaya ketika Anda mengungkapkan, mengucapkan, memproklamirkan setiap hari, niscaya Anda menemukan masa depanmu pasti berhasil. Amin. Coba ikut saya. Saya pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Coba berdiri. Anda angkat wajah ke surga. Jangan lihat saya. Saya sudah ganteng, bos. Udah punya bini, bos. Kita lihat ke surga. Kita ungkapkan bersama-sama dengan hati, bukan hanya mulut saja. Saya percaya dalam 30 menit ini hidupmu akan berubah. Amin. Saya pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Siap? Saya hitung serentak. 1, 2, 3. Saya mengajak Anda 12 kali. Amin, saya akan hitung. 1, 2, 3. Saya tantang Anda tanpa bicara. Ucapkan di hatimu. Ucapkan di hatimu. Saya akan hitung. Cukup sekali tapi dengan kuasa paling dalam di hatimu. Musik boleh. Musik surga. Siap-siap hatimu yang mulai dalam. Bukan dengan tenaga fisik, tapi rohmu yang berada. Kita naik musiskan. Kita naik dari barat, timur, barat, selatan. Baik yang ketiga. 1, 2, 3. Satu tangan, satu tangan. Saya mengajak Anda 12 kali setiap hari, mulai nanti malam sebelum tidur. Anda akan kaget. Anda akan kaget, Tuhan akan mengirimkan malaikat surga kepada Anda. Karena Anda sefrekuensi sama surga. Tuhan mau Anda kelimpahan. Tuhan mau Anda sukses. Jangan khawatir, amin. Jangan ragu. Jangan letih lesu. Jangan malas bro. Raih masa depanmu di hati. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita maju semuanya. Selain Tuhan Yesus, engkau perlu keluarga rohani. Berkumpullah di lingkungan kerajaan Allah. Amin. Berkumpullah di keluarga-keluarga yang mensupportmu, mendukungmu, menguatkanmu. Niscaya engkau akan bertumbuh, berbuah.
Amin. Kolose 3 ayat 2 bilang gini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ada slide-nya Pak Diki. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik anak muda. Mulai hari ini Tuhan sudah katakan, engkau pasti berhasil. Ada amin? Itu pikiran atas. Kalau pikiran bawah bilang ini, engkau gagal, engkau miskin, engkau kere, engkau tidak berhasil. Tapi pikiran perkara di atas berkata, engkau pasti berhasil. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jika Tuhan taruh Goliat di depan saudara, artinya di hatimu ada Daud. Jika Goliat ditaruh Tuhan di depan saudara, berarti ada Daud di hatimu. Sehancur apapun hidupmu, asal kamu datang lagi kepada Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan. Pak Pendeta, aku sudah hancur. Pak Pendeta, aku sudah hancur berkeping-keping. Tapi malam ini, ketika Anda izinkan roh itu, Roh Kudus masuk hatimu, maka Tuhan akan membalikan keadaanmu. Gelap menjadi terang, hancur menjadi dipulihkan. Ada amin? Jangan kecewa saat ada kemunduranmu. Kamu bagai anak panah yang ditarik mundur sejenak agar laju melesat menuju sasaran. Kamu itu sangat berharga. Kamu itu istimewa. Kamu itu spesial. Kenapa? Di dalammu ada Yesus. Amin. Di dalam dirimu ada Yesus. Itulah yang harus temui. Jadi hari ini saya mau katakan kepada empat mata kepala saudara. Coba lihat saya. Jangan lihat kukumu. Halo, lihat dulu mata pendeta ini. Halo, lihat dulu matanya. Saya mau katakan, di hatimu ada Yesus. Katakan amin. Itulah yang membuat kau sukses. Kasihan bapakmu banyak utang. Capek kau nanti. Saya banyak melihat anak muda menderita. Kenapa? Dia lihat bapaknya punya utang. Banyak telepon saya, Pak Pendeta mau ketemu, utang saya 440 juta. Banyak kali utangnya. Kenapa? Dia lihat kemiskinan. Seorang miskin bro dulu. Seorang pemulung dulu. Karena saya lihat yang lain. Tapi saya stop. Saya sekarang lihat Yesus di hati. Ketika kau lihat Yesus di hatimu, setiap hari jangan lupakan dia. Ngobrol dengan dia. Itu yang membuat kau bertumbuh. Bukan musik, sorry. Kadang musik falas bro. Sorry bro. Kadang musik salah. Sorry bro. Kadang beatnya salah bro. Jangan dari musik. Ini perlu. Tapi kadang-kadang salah. Paulus dibangun di penjara tanpa musik. Yesus digantung di sana tidak ada musik. Tapi dia ingat bapaknya. Bapak. Saya mengajak Anda. Saya mau Anda berhasil semua. Caranya hanya satu. Jangan cuekin Yesus di hatimu. Dia mau ngobrol di hati. Bangun pagi, ajak ngobrol dia. Lord, I love you. Yesus, aku sayang kamu. Ajak ngobrol. Jangan ambil handphonemu, statusnya harus diubah. Baru bangun, masuk sekolah, kerja. Itu menganggurkan Yesus. Matikan dulu IG-mu kawan. IG-mu gak membayar engkau. Capek banget. Yang kaya IG, yang punya IG. Kau tetap miskin nanti. Hari ini rahasia kaya, rahasia sukses di hati. Amin. Amin. Anak muda, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, stop cari masa depan di luar. Anda kata, Anda berjalan pada guru 40 tahun, capek kan nanti. Stop hari ini. Saya mau selesai khotbah. Cari Yesus di hati. Dialah yang mengubah engkau. Yang miskin diberkati. Yang tidak punya rumah, punya rumah. Yang tidak punya pekerjaan, punya pekerjaan. Gampang sekali pada Tuhan. Selama Anda ngobrol sama Yesus. Ada amin?
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdiri sama-sama.